Selamat datang di channel Kampung Wibu. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 121 sampai 122, di mana kita akan diperlihatkan raid pertama guild Ajin milik Hunter Sung Jinwo, dan kita juga akan diperlihatkan kemunculan gate super besar di Tokyo, Jepang. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai. Beru langsung bergegas menyerang Arlik tersebut. Dengan cepatnya, ia mencabut inti kehidupan yang ada di dada monster Arlik tersebut, sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Para pasukan mayat hidup pun jatuh satu persatu. Mereka semua binasa karena Arlik yang mengendalikan tubuh mereka sudah mati. Para hunter di sana sangat tidak menyangka melihat kekuatan daripada pasukan bayangan Hunter Sung Jinwo. Mereka berkata, bagaimana mungkin Arlik bisa dikalahkan dengan sekali serang? Jongsu juga menanggapinya. Ia menegaskan, aku tahu dia kuat, tapi aku tidak menyangka kalau dia sekuat ini. Dengan menggunakan kekuatan pasukannya saja, aku yakin Hunter Sung bisa menyelesaikan raid sendirian tanpa harus turun tangan. Makhluk summon seharusnya menghabiskan banyak mana penggunanya, tetapi jumlah yang ada di sini belum dikategorikan setengah daripada pasukannya. Melihat kekuatannya yang sekarang, bahkan guild besar sekalipun tidak ada apa-apa dibandingkan dengan dirinya. Bawahan Jongsu berkata, Kapten, sebaiknya kita mengajak Hunter Sung untuk bekerja sama. Aku yakin hal itu akan sangat banyak menguntungkan kita. Jongsu menjawab, kau benar. Tapi setelah melihat kejadian ini, aku yakin Hunter Sung tidak memerlukan bantuan kita. Mereka berdua saling berbincang-bincang mengenai masalah guild Hunter Sung. Mereka juga membahas bahwa Hunter Sung hendak melakukan raid sendirian dengan menggunakan pasukan summonnya, walaupun itu melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh asosiasi hunter yang diperuntukkan untuk guild-guild yang ada di sana agar mendapat izin melakukan raid. Scene berpindah di sekolah. Terlihat para orang tua murid sudah berdatangan untuk melihat kondisi sekolah anak-anak mereka. Banyak orang tua yang menangis histeris karena anak mereka merupakan salah satu korban daripada kejadian tersebut. Terlihat Hunter Sung berada dalam sebuah mobil bersama dengan ketua Gogunhei. Mereka sedang membicarakan keanehan yang sedang terjadi, yaitu jumlah gate yang semakin hari semakin meningkat di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu, bahkan hunter yang sudah melalui masa awakininya pun juga bertambah banyak. Ketua Gogunhei juga menjelaskan bahwa Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan yang jauh di Timur Tengah, mereka semua telah memberikan surat resmi kontak langsung dengan Hunter Sung Jinwo. Bahkan ada juga negara-negara yang melakukan kontak tidak resmi, yaitu tanpa memberikan surat keterangan apapun. Seperti halnya Amerika Serikat yang mengutus Adam White untuk bertemu langsung dengan Hunter Sung Jinwo. Ketua Gogunhei juga menjelaskan bahwa asosiasi hunter tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Semuanya tergantung kepada Hunter Sung Jinwo. Apakah dia mau melakukan kontak tersebut ataupun tidak. Ketua Gogunhei berkata, jika seorang hunter meninggalkan negara kita, aku merasa Korea tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Semuanya terserah pada dirimu Hunter Sung. Mereka berdua telah tiba di rumah sakit di tempat Jin Ah dirawat. Hunter Sung bergegas turun untuk melihat kondisi Jin Ah. Namun tiba-tiba ketua Gogunhei bertanya pada Hunter Sung, apa yang kau inginkan agar kau mau menetap di Korea? Ketua Gogunhei juga menjelaskan bahwa Korea hanya memiliki 10 hunter rank S, sedangkan hunter rank S yang lain telah gugur.
2 gugur dibunuh oleh monster, dan satunya lagi berpindah ke Amerika Serikat, yaitu Hunter Huang Dong-suk. Lantas Hunter Sung menjawab, "Ketua, apakah kau memberikan izin kepadaku jika kedepannya aku memasuki gate seorang diri?" Ketua Gogun He sangat terkejut dan menjawab, "Apa maksudmu? One man raid?" Baiklah kalau begitu. Serahkanlah semuanya padaku." Scene berpindah ke suatu tempat. Terlihat ada seorang wanita yang baru saja selesai melakukan syuting. Wanita itu mendapatkan telepon daripada Yo Jin Ho. Yo Jin Ho berkata, "Sohyun, apakah kamu mau bergabung dengan guilku? Aku turut prihatin melihat kamu dikekang oleh ayah. Kamu hanya dijadikan sebagai ambasador publik saja. Lebih baik kamu bergabung denganku." Wanita tersebut bernama Sohyun yang merupakan sepupu Jin Ho. Ia pun menjawab pertanyaan Jin Ho, "Kenapa kamu tiba-tiba membahas guil? Bahkan guilmu itu belum diresmikan. Jin Ho, kamu tidak sedang ditipu oleh orang aneh kan?" Lantas Jin Ho menegaskan, "Aku yakin kamu akan terkejut melihat siapa orang aneh tersebut." Scene berpindah di kantor guil Hunter Sung Jinwo. Terlihat Hunter Sung baru saja memasuki guilnya. Namun ia sangat terkejut karena melihat ada wanita yang bersama dengan Jin Ho. Lantas Jin Ho pun menjelaskan siapa sebenarnya wanita itu kepada Sung Jinwo. Dan kemudian mereka berbincang-bincang layaknya orang yang baru pertama kali bertemu. Dan pada akhirnya Sohyun setuju bergabung dengan guil Hunter Sung Jinwo. Lalu dengan malu-malu ia meminta foto bersama Hunter Sung Jinwo untuk diupload di media sosialnya sebagai bukti bahwa dia telah bergabung bersama dengan guil Ahjin milik Sung Jinwo. Scene berpindah di markas asosiasi Hunter. Terlihat ketua Gogun He sedang mempermasalahkan permintaan Hunter Sung Jinwo kepada para petinggi-petinggi yang ada di sana. Mereka semua menolak permintaan ketua Gogun He. Ketua Gogun He berkata, "Ini adalah hak istimewa untuk Hunter Sung. Sekarang aku bertanya kepada kalian, kalau terjadi dungeon break, gate rank A dengan 20 hunter dan gate rank A yang hanya dimasuki oleh Hunter Sung Jinwo, kalian pilih yang mana? Apakah kalian ingat akan kejadian Huang Dong-suk yang pindah ke Amerika? Aku yakin kalian semua pasti ingin Hunter Sung tetap di Korea. Maka dari itu, berikanlah hak istimewa kepadanya. Sekarang kalian semua pikirlah itu baik-baik." Mereka semua hanya terdiam tanpa bisa menjawab sepatah kata apapun. Mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh ketua Gogun He itu ada benarnya juga. Scene berpindah ke rumah Hunter Cha. Terlihat ia sedang memainkan ponselnya. Dan betapa kagetnya ia melihat Hunter Sung bersama Sohyun di sosial media. Ia pun terbakar api cemburu dan membuatnya berteriak histeris pada saat itu. Scene berpindah ke suatu tempat. Terlihat di sana Sung Jinwo bersama Yo Jin Ho hendak melakukan sebuah raid. Raid itu adalah raid pertama bagi guil Ahjin milik Sung Jinwo. Terlihat di sana banyak sekali reporter yang bertanya-tanya apa alasan Sung Jinwo membuat guil dan bagaimana kedekatan Sung Jinwo dengan Sohyun. Terlihat di sana ada wakil ketua Wo Jin Chul yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Hunter Sung. Ia pun memeriksa setiap mana milik prajurit bayangan Hunter Sung Jinwo. Namun betapa kagetnya ia karena makhluk summon tersebut berada di tingkatan rank B ke atas. Lalu wakil ketua Wo Jin Chul pun mengubah pakaiannya menjadi pakaian perang, membuat Hunter Sung dan Yo Jin Ho terheran-heran, dan ia mengatakan, "Tidak peduli aman atau tidaknya, ketua Gogun He telah menyuruhku untuk memperhatikanmu. Hari ini aku akan menemanimu sebagai pengawas secara langsung." Lantas Hunter Sung pun mengiyakan perkataan wakil ketua Wo Jin Chul. Dan akhirnya mereka sama-sama masuk ke dalam sebuah dungeon untuk menyelesaikan raid pertama guil Hunter Sung Jinwo.
Beberapa saat kemudian di dalam dungeon, wakil ketua Wajinchul terlihat merinding ketakutan karena melihat kekuatan daripada pasukan bayangan milik Hunter Sung Jinwoo. Karena jumlah pasukan bayangan lebih banyak, monster yang ada di sana pun tidak bisa berkutik apa-apa. Beru dengan mudahnya melepaskan kepala monster yang ada di sana. Namun perhatian Wajinchul tertuju kepada salah satu pasukan bayangan, yaitu Igris. Melihat kekuatan Igris yang sangat luar biasa, dan setiap tebasannya mengeluarkan sihir petir yang sangat kuat, sehingga membuat ketua Wajinchul bergumam. Sihir petir hanya bisa digunakan oleh hunter tingkat tinggi, tapi setiap tebasan makhluk summon ini mengeluarkan petir yang sangat luar biasa. Apakah dia rank A? Tidak mungkin. Melihat kekuatannya, mungkin dia lebih jauh di atas rank A. Raid Dungeon, pengumpulan mayat, penambang mana? Ini bukan lagi one man raid. Sekarang aku tahu alasan kenapa ketua Gogunhei menyuruhku mengawasinya secara langsung. Pertempuran terus berlanjut antara pasukan bayangan Hunter Sung melawan monster yang ada di sana, dan hingga pada akhirnya monster yang ada di sana semuanya berhasil dikalahkan. Hanya tersisa bos dungeon yang ada di sana. Di ketika itu Hunter Sung pun menarik kembali semua pasukannya, sehingga membuat wakil ketua Wajinchul bertanya-tanya. Hunter Sung pun menjelaskan kalau dia mengandalkan makhluk summonnya saja, maka ketajamannya akan tumpul. Karena itulah ia menarik semua pasukan bayangannya. Kemudian Hunter Sung pun langsung melesat, menebas kepala monster tersebut dan menumbangkannya hanya dengan satu kali serang. Wakil ketua Wajinchul semakin merinding melihat kekuatan Hunter Sung Jinwoo. Setelah berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut, terlihat sistem memberikan notifikasi yang berarti Hunter Sung telah naik level. Wakil ketua Wajinchul sangatlah terkejut karena monster yang ada di sana memiliki sisik yang sangat keras. Namun hanya dengan satu kali serang saja Hunter Sung berhasil melumpuhkannya. Hunter Sung pun langsung mendekati mayat bos dungeon tersebut dan ia mensummon mayat daripada monster itu dan menjadikannya sebagai pasukan bayangan. Hunter Sung menamainya dengan nama Jima, yang kekuatan Jima sama seperti dengan kekuatan Tas, baik dari segi sihirnya dan kekuatannya. Itu semua sama persis. Kemudian Hunter Sung memanggil Tas untuk mengeluarkan bangkai bos dungeon yang ada di sana. Saat keluar daripada dungeon tersebut, para reporter sangat ketakutan melihat makhluk summon yang sangat besar. Mereka sempat panik, namun saat mereka mengetahui makhluk itu adalah makhluk milik Hunter Sung Jinwoo, mereka pun mulai tenang kembali. Dan terlihat mereka bertiga sudah berhasil keluar. Yeo Jin Ho berkata, "Hyung Nim, nampaknya penggemarmu semakin banyak." Dan terlihat juga di sana ketua Wajinchul yang merinding ketakutan. Scene berpindah di markas Asosiasi Hunter Korea. Terlihat ketua Wajinchul menjelaskan semua kejadian yang ada di sana kepada ketua Gogunhei. Dengan nada yang ketakutan, Wajinchul menjelaskan kepada ketua Gogunhei, "Ketua, itu bukanlah sebuah raid, tapi itu adalah sebuah pembantaian." Ketua Gogunhei pun terlihat senang dan ia mempersilahkan wakil ketua Wajinchul untuk beristirahat karena kelelahan. Lalu ketua Gogunhei berdiri dan menghadap jendela. Ia bergumam, "Aku salah menyebutnya one man raid. Itu lebih pantas disebut sebagai one man guild. Dialah guild itu sendiri." Scene berpindah di Tokyo, Jepang. Terlihat para masyarakat sedang berkumpul melihat sebuah gate. Namun gate itu bukanlah gate biasa. Gate itu adalah gate yang sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.